Selamat datang kembali. Hari ini kita bersama Sen Fu, analis pasar dan pakar tentang Tiongkok. Terima kasih banyak sudah kembali hadir di program ini. Banyak hal yang terjadi sejak sekali kita berbicara. Tentu saja Glenn, Skanks beside 4. Nah, selain perang yang benar-benar terjadi, bukan cuma yang melibatkan Rusia, tapi juga di Iran. Kita sering lupa kalau sebenarnya ada juga perang ekonomi yang terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Saya ingin mulai dengan menanyakan, bagaimana Anda melihat perkembangan perang ekonomi ini, terutama kalau kita fokus pada surat utang pemerintah Amerika. Apakah Tiongkok masih berencana untuk terus berinvestasi? Yaraver ranks, atau Wisrumrit Isdramberg Rubro Posisim Mexinges Deni. I think more or less China is done with US Treasuries. Saya rasa kurang lebih Tiongkok sudah selesai dengan surat utang Amerika Serikat. Maksud saya dalam sebulan terakhir mereka menjual sekitar 40–41 miliar dolar. Ke depan, saya pikir Tiongkok tidak lagi melihat alasan untuk mengaitkan ekonominya terlalu erat dengan Amerika Serikat. Kalau kita lihat seluruh kekacauan selama 60–90 hari terakhir, terutama ketika kita bicara soal perang di Iran, ya, dalam gambaran besarnya, itu sebenarnya bagian dari upaya untuk menahan laju ekonomi Tiongkok. Sekarang kalau kita lihat aliran minyak dari Selat Hormuz sampai ke Tiongkok, Tiongkok memang membeli banyak minyak dari Eropa, dan saat ini aliran itu terganggu, kan? Tapi jelas, itu bukan masalah besar bagi Tiongkok, karena 90–95% pembangkit listrik mereka tidak bergantung pada minyak dan gas. Of their power generation is not from oil and gas. It's from renewables, it's from coal. Sumbernya dari energi terbarukan, dari batu bara, dan sebagian besar rantai pasoknya dikendalikan langsung oleh Tiongkok. Tapi hal ini juga menunjukkan adanya upaya serius dari Washington untuk benar-benar menggunakan militer Amerika Serikat, sanksi, dan berbagai manuver geopolitik untuk menekan ekonomi Tiongkok. Sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi saat pertemuan puncak Trump dan Xi baru-baru ini. Waktu Trump datang ke Tiongkok, ke Beijing, bersama delegasinya, termasuk keluarganya untuk berbicara dengan Presiden Xi, gagasan besarnya adalah tampil seperti pahlawan penakluk. Seolah ingin melempar kepala Iran dan kepala Venezuela ke lantai untuk menakut-nakuti pihak Tiongkok, sambil berkata, "Lihat, kami sudah berhasil melakukan ini dan itu. Kami sudah menekan Iran. Jadi sekarang giliran kalian untuk patuh." Tapi itu sama sekali nggak terjadi. Kita bisa lihat banyak sikap memohon dari pihak pemerintahan Trump. Mereka benar-benar nggak menekan Tiongkok soal apapun. Bahkan menerima saja pernyataan dari pihak Tiongkok yang bilang, ya kami akan lihat soal logam tanah jarang, tapi kemungkinan besar nggak akan dilakukan, kan? Mereka akan tetap pegang kendali atas pasokannya. Dan saya nggak yakin Tiongkok akan benar-benar kembali menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat ke depannya. Apalagi dengan beli lebih banyak surat utang negara. Ya, jadi begini. Di Amerika Serikat, banyak yang berpikir bahwa kenaikan harga energi justru akan menguntungkan Amerika. Karena negara itu dianggap cukup mandiri, setidaknya di beberapa sektor, dan juga merupakan pengekspor. Jadi ketika harga naik, pendapatan mereka juga meningkat. Selain itu, negara-negara lain akan terpaksa mengeluarkan lebih banyak uang untuk energi dalam mata uang dolar AS. Dan seperti yang Anda bilang, banyak yang berharap hal ini juga bisa memperlambat ekonomi Tiongkok. Nah, Anda tadi menyinggung sisi Tiongkoknya. Tapi bagaimana dengan sisi Amerika? Menurut Anda, apakah ini benar-benar akan berhasil? Apakah pada akhirnya ini akan menguntungkan Amerika Serikat? Karena bagaimanapun juga, Amerika tetap bagian dari dunia. Saya tahu mereka tampak berusaha untuk melindungi diri, membangun semacam kawasan keamanan di belahan barat, atau wilayah eksklusif, Eindhoven to Kendari, to the world. Many throw so how mad importing. But to what extent do you think this is possible? Well, I don't think it's really possible at all, right? Menurut saya itu sama sekali nggak mungkin ya. Coba kita lihat contoh yang barusan kamu sebut. Memang benar karena aliran minyak dari Selat Hormuz terhambat. Banyak negara akhirnya terpaksa membeli lebih banyak minyak dari Amerika.
Itu memang benar. Dan karena minyak adalah komoditas global, harga minyak dunia ikut naik, termasuk harga minyak mentah Amerika. Jadi kalau kita lihat harga saham perusahaan-perusahaan besar, dari Chevron sampai Exxon, semuanya melonjak tinggi selama 90 hari terakhir kan? Nah, masalah besarnya jelas. Karena minyak itu pasar global, harga yang dibayar masyarakat Amerika juga ikut naik. Dan kalau kita lihat angka inflasi 2 bulan terakhir, hasilnya benar-benar parah. Absolutely disgusting, right? You know, inflation has gone from 2.4%. Kita tahu, inflasi naik dari 2,4%, lalu 2 bulan lalu jadi 2,8%, dan sekarang sekitar 3,8%. Jadi jelas ada tren inflasi yang terus meningkat. Nggak diragukan lagi, banyak perusahaan minyak besar bakal meraup untung besar. Tapi bagian lain dari ekonomi real justru bakal terpukul, kan? Sekarang orang Amerika harus bayar antara 500 sampai mungkin $1.000 lebih per tahun, hanya untuk tagihan bensin mereka. Jadi cepat atau lambat, konsumsi akan melemah. Ada batasnya. Mereka mungkin nggak akan banyak makan di restoran, belanja lebih sedikit di Walmart, dan memangkas pengeluaran yang sifatnya nggak wajib. Jadi sebenarnya, banyak retakan sudah mulai muncul di ekonomi Amerika. Dan karena harga energi yang lebih tinggi, inflasi naik, dan imbal hasil obligasi juga akan tetap tinggi. Bond yields are going to stay high as well. So if we look at the other side of the equation, Jadi kalau kita lihat dari sisi lain, di mana Trump berusaha keras mempromosikan ekonomi berbasis AI yang baru, dia sebenarnya sedang mencoba menjaga gelembung itu tetap mengapung. Mereka sedang membangun banyak pusat data. Tapi ya, hal seperti itu cuma bisa dilakukan sampai batas tertentu. Uang itu terbatas, dan kalau suku bunga terus naik, atau setidaknya tetap tinggi, cepat atau lambat dampaknya akan berbalik ke ekonomi Amerika. Sekarang, kita melihat pasar saham dengan valuasi yang mirip gelembung. Trump terus bilang perang sedang berlangsung, lalu bilang perang sudah selesai. Kadang katanya mereka mau bahas sesuatu dengan Iran, kadang tidak. Sekarang kita ingin mereka menyerahkan senjata nuklir dan menandatanganinya di atas kertas. Jadi semua orang benar-benar dalam keadaan bingung besar. Dan saya tidak berpikir Amerika bisa mengisolasi diri. Malah, maka Weistrospuk lempo tuya thuru darags lik store tur year forth. stacking more cards on this house of cards. Yeah, Trump has become the boy who cried wolf. I mean, Ya, Trump sekarang seperti anak gembala yang berteriak serigala. Maksud saya, hampir setiap hari dia bilang entah Iran akan dibom lagi atau kita sudah hampir mencapai kesepakatan. Agak aneh sebenarnya, pasar masih bereaksi terhadap pernyataannya. Padahal kelihatannya tidak terlalu bisa dipercaya dan jelas-jelas ditujukan untuk mengatur atau memengaruhi pasar. Tapi sementara pasar keuangan berada dalam posisi yang sangat sulit, salah satu aspek penting dari perang ekonomi ini tetap saja soal teknologi, atau perang chip, kalau boleh kita sebut begitu. Kalau kita mundur sedikit, kita ingat bahwa awalnya tujuannya atau asumsinya adalah kalau mereka memutus akses Tiongkok dari chip buatan Amerika, maka semua raksasa teknologi mereka akan mulai goyah, entah stagnan atau mulai menurun. Tapi jelas hal itu tidak terjadi. Jadi sekarang kita ada di posisi mana dalam perang chip ini? Where do we stand today in this chip war? Most recently, Huawei, Baru-baru ini Huawei mengumumkan terobosan besar dalam inovasi kan. Sekarang mereka mulai membuat chip dan diperkirakan pada tahun 2031 mereka bisa mencapai skala yang mampu bersaing dengan Nvidia dan TSMC. Nah, inilah yang terjadi ketika Tiongkok didesak ke pojok. Mereka dipaksa untuk berinovasi dan mereka nggak punya pilihan lain. Mereka harus berinovasi atau mereka kalah dalam perlombaan kecerdasan buatan. Dalam 1-2 tahun terakhir, kita sudah melihat ekonomi Tiongkok dan para insinyurnya muncul dengan berbagai solusi menarik dalam persaingan teknologi. Sekarang, kalau Nvidia dan Trump menolak memberikan teknologi paling canggih yaitu chip AI ke Tiongkok, ya solusi pertama mereka pada dasarnya adalah membuat versi yang lebih sederhana dari chip itu, lalu menggabungkan banyak chip jadi satu kan? Daripada pakai mungkin 100 chip Nvidia, kita akan pakai 1000 chip Huawei. Dan kalau kita lihat pembangunan energi di Tiongkok,
harga energinya cuma seperempat dari di Amerika Serikat, setidaknya 50% lebih murah. Kalau kita lihat seluruh perlombaan AI, dasarnya selalu energi. Selama kita punya energi yang cukup dan harganya murah, semuanya akan mengikuti. Biaya produksi jadi lebih rendah, kita bisa membuat lebih banyak kesalahan. Percobaan bisa mencapai berstadium fade fast and break through you tour. Instead, since the skip a fat chip maker. And this is why I think the chip race is starting to backfire. You know, when Jensen Huang... Kamu tahu, waktu Jensen Huang dari Nvidia pergi jauh-jauh ke Tiongkok, menurut saya dia sebenarnya sudah menyerah. Dia ingin pemerintah mengizinkan Tiongkok membeli chip kelas atas. Karena Tiongkok sendiri sudah jarang mengimpor chip versi yang lebih rendah, kan? Tiongkok sudah paham, cepat atau lambat, mereka akan melompati teknologi ini. Jadi mereka berpikir, untuk apa memberi Nvidia kesempatan menancapkan kaki di pasar mereka? Dan akibatnya, sekitar 50% pasar global sekarang praktis tertutup bagi Amerika Serikat. Bahkan saat kunjungan itu berlangsung, Tiongkok, Beijing tepatnya, kalau saya tidak salah, melarang chip gaming Nvidia seri RTX yang juga dipakai beberapa perusahaan untuk kecerdasan buatan. Nvidia gaming chip that some companies use for AI as well. And that was during the same trip where Trump went to visit President Xi. So you can already tell a bit of the ring fencing going on in plain sight. I think the AI war, I won't say the US has lost it completely, but they're going to have to find a way to desperately make up the shortfall when you lose 50% of the market. And maybe that's why over the last week, Jensen Huang came out onto the convention holding 2 laptops, telling the whole world that now NVIDIA is going to go into the personal laptop business. Because where else can you find the revenue from when half of the market is gone from you? It's kind of strange if look back, remember was the United Kalau kita States lihat that ke belakang, decided memang agak aneh ya. Ingat, yang memutuskan untuk memisahkan diri dari pasar Tiongkok itu sebenarnya Amerika Serikat sendiri, dan dalam skala yang cukup besar. Padahal kalau mau memimpin dalam inovasi, tentu butuh sumber pendapatan. Kalau nggak ada uang yang masuk, bagaimana mereka bisa terus mendanai hal itu? Nah, disinilah muncul banyak pembahasan soal anggapan bahwa pasar AI di Amerika sedang berada dalam gelembung, dan terutama pendanaannya dianggap tidak berkelanjutan. Tapi tampaknya situasi ini makin terpukul juga karena kondisi di Timur Tengah. Banyak negara Teluk sekarang nggak bisa menjual semua energi mereka, dan dulu mereka menanamkan banyak uang, bukan cuma di surat utang Amerika, tapi juga di sektor AI di sana. Menurut Anda, apakah ini akan berdampak besar atau sebenarnya hal ini terlalu dibesar-besarkan? Well, I think it does have a bit of effect. Menurut saya, ya, ini memang punya sedikit pengaruh. Dan semuanya sangat tergantung pada bagaimana Trump mengakhiri perang itu, kan? Apakah dia akan mengakhirinya dengan cara yang membuat sekutu di Teluk paham bahwa mereka tidak akan selamanya mendapatkan kekuasaan lewat Iran? Dan apakah sekutu di Teluk juga akan merasa bahwa, oke, setidaknya Amerika Serikat tidak memperlakukan mereka sepenuhnya seperti sampah? Karena kalau Amerika Serikat terus melanjutkan situasi seperti ini, di mana perang berjalan tanpa akhir, kita akan melihat semakin banyak yang disebut pemberontakan di dalam aliansi itu. Sejauh ini, kita sudah melihat Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Dan itu menunjukkan bahwa begitu perang berakhir, mereka akan sangat membutuhkan pendapatan untuk membangun kembali ekonomi mereka yang hancur. Pariwisata turun, dan banyak fasilitas minyak yang sudah terkena serangan. Kalau saya tidak salah, bandara di Kuwait sempat diserang kemarin atau beberapa hari yang lalu. Arab Saudi sekarang sedang berusaha keras mengalihkan aliran minyaknya dari Selat Hormuz ke Laut Merah. Dan Selat Bab al-Mandeb itu selalu berada di bawah ancaman dari kelompok Houthi, kalau saya tidak salah. Jadi karena itu, saya rasa semuanya sangat tergantung pada bagaimana Trump bisa menyelesaikan perang ini. Apakah dia bisa menyatukan pihak-pihak yang bertikai dan membuat semacam kesepakatan yang bisa diterima baik oleh Iran maupun sekutu-sekutu di Teluk? Menurut saya, itu akan sangat sulit. Dan ke depannya, saya juga tidak yakin
sekutu-sekutu di Teluk akan menaruh semua harapan mereka hanya pada Amerika Serikat. Tadi kita juga sempat membahas bagaimana aliran dana dari kawasan Teluk masuk ke saham dan obligasi di Amerika. The Gulf goes into US stocks and bonds. Now, I think that is going to be compromised as well. Sekarang, saya pikir hal itu juga akan ikut terpengaruh. Dalam 3 hari terakhir, kita sudah melihat cukup banyak pengumuman dari Scott Bessent, Menteri Keuangan, tentang bagaimana aset-aset Iran telah disita. Memang jumlahnya tidak besar. Dia membanggakan diri karena berhasil menyita sekitar $1 miliar dalam bentuk kripto milik Iran. Ini cukup mengkhawatirkan, karena banyak dari kita beranggapan bahwa uang, kalau kita beli Bitcoin atau beli mata uang kripto, itu berada di dunia maya, bersifat anonim, dan tidak bisa dilacak. Kita pikir bisa dipindahkan dari negara A ke negara B tanpa jejak. Tapi ternyata Amerika Serikat bisa menelusurinya lewat blockchain publik. Mereka bisa pergi ke bursa, dan mereka bisa saja membekukannya atau mengambilnya begitu saja. Jadi sekarang, ada banyak ketidakpastian tentang kemana para sekutu di Teluk akan menaruh uang mereka. Nah, tentu saja satu pilihan yang bagus, pilihan tradisional adalah membeli emas. Kirim saja emas itu ke negara Anda dan simpan di brankas. Ada juga pilihan lain, yaitu berinvestasi di ekonomi yang dianggap sebagai lawan Amerika Serikat. Jelas, Tiongkok adalah salah satunya, di mana setidaknya Anda akan terlindungi di dalam lingkup pengaruh Tiongkok. Jadi intinya, ini soal menyebar risiko, tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Dan saya rasa itu tidak akan baik bagi aset-aset Amerika Serikat secara keseluruhan. Oh, well, this is what happens in economic wars. Ya, beginilah yang terjadi dalam perang ekonomi. Kepercayaan mulai menurun, dan orang-orang harus melakukan diversifikasi. Cukup luar biasa kalau kita pikir betapa singkat waktu yang dibutuhkan sampai kita tiba di titik ini, di mana Amerika Serikat mulai menyita dan mengambil aset-aset kedaulatan negara lain. Mereka mengambil emas, seperti yang sudah kita lihat di beberapa negara, bahkan membajak kapal. Dan sekarang, mereka juga mulai masuk ke dunia kripto, bisa menyita aset di sana juga. Jadi jelas negara-negara harus bereaksi terhadap hal ini. Tapi bagi negara-negara Teluk, pelajarannya bukan bahwa pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat selalu terkait langsung dengan hubungan ekonomi mereka. Ini bukan hal baru. Bagi negara-negara Teluk, fakta bahwa mereka dilindungi oleh Amerika Serikat adalah alasan besar kenapa mereka menjual minyaknya dalam dolar, bukan misalnya dalam emas atau yuan Tiongkok. Dan istiwari sesting kami pa, rapi for mereka menambah uang to be braced in it. Tapi yang kita lihat dalam perang Iran itu begini. Pertama, Amerika sudah banyak menghabiskan persenjataannya di Ukraina. Jadi mereka nggak punya cukup untuk berperang melawan Iran. Karena itu, mereka mulai mengalihkan senjata yang seharusnya dikirim ke Eropa untuk menghadapi Rusia. Lalu mereka juga harus menarik senjata dari Asia Timur, terutama Korea Selatan, dan mengirimkannya ke negara-negara Teluk. Dan bahkan di sana pun, mereka tetap memprioritaskan Israel. Jadi, kondisi militer yang terlalu terbebani ini pasti memberi sinyal ke Eropa, negara-negara Teluk, dan Asia Timur bahwa Amerika sudah nggak bisa melindungi semua orang seperti dulu. Tapi menurut Anda, bagaimana hal ini berdampak ke ekonomi di wilayah-wilayah itu? Apakah artinya Korea Selatan akan mulai sedikit melepaskan diri dari ekonomi Amerika, begitu juga Eropa? Atau kita belum sampai ke tahap itu? Saya rasa kita belum sampai ke titik itu. Masih banyak kerjasama yang berlangsung antara Jepang, Korea, dan Amerika Serikat. Seperti yang bisa kita lihat, sekarang ada upaya bersama dari Amerika dan semua ekonomi ini untuk saling berinvestasi. Dan baru-baru ini kita juga bisa lihat Nvidia menanamkan lebih banyak uang ke TSMC atau setidaknya ke Taiwan. Jadi dalam bentuk tertentu itu semacam perisai teknologi kan, menggunakan uang untuk melindungi ekonomi mereka, setidaknya dari ancaman yang mereka anggap datang dari Tiongkok. Kedepan, saya pikir kita akan melihat banyak pencetakan uang, banyak utang yang muncul terkait dengan upaya persenjataan kembali. Pada akhirnya, semua ekonomi ini, baik Korea maupun Jepang, sudah bisa melihat secara langsung bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya bergantung pada payung keamanan Amerika.
rely solely on the American security umbrella. As you just pointed out, a lot of missiles, a lot of weapons. Seperti yang baru saja Anda sebutkan, banyak rudal dan sistem senjata telah dialihkan ke front line yang sedang aktif, kan? Entah itu ke Ukraina atau ke front Iran. Jadi semua negara itu tahu dalam perkiraan mereka bahwa mereka harus meningkatkan kapasitas. Mereka harus meminjam lebih banyak uang untuk membangun semua senjata itu. Menurut saya, mereka akan memasuki masa yang sangat berbahaya, masa di mana uang dicetak besar-besaran dan nilai mata uang makin merosot demi membangun persenjataan. Dan bahkan sekarang pun, masih ada ancaman yang dianggap nyata bahwa Tiongkok bisa saja menyerang negara manapun kapan saja di kawasan Indo-Pasifik atau Asia-Pasifik. Jadi, ketakutan yang terus dipelihara ini menurut saya akan mendorong Amerika Serikat dan sekutunya untuk mempersenjatai diri lebih cepat lagi. The US and their allies to just rearm even faster. Well, I get the same impression. Ya, saya juga merasakan hal yang sama, terutama di Eropa sekarang. Semua orang sepertinya ingin mempersenjatai diri habis-habisan. Amerika, saya tidak yakin apakah mereka sudah menyetujui rencana untuk menghabiskan sekitar $1,5 triliun untuk militer. Itu jumlah yang sangat besar, banyak senjata, dan tentu bisa menggerakkan banyak industri. Dalam situasi peningkatan militer seperti ini, biasanya memang muncul inovasi teknologi. Tapi baik di barat maupun di timur, termasuk negara seperti Jepang, mereka sepertinya belum siap secara finansial. Maksud saya semua sudah terbebani utang, dan inflasi juga sudah tinggi. Dan Amerika Serikat, yang sekarang utangnya mendekati $40 triliun, itu lubang yang sangat besar. Maksud saya, sejauh mana menurut Anda hal ini bisa terus berlanjut? Karena kalau krisis ekonomi mulai terjadi, bank-bank akan terancam. Lalu senjata apa yang mereka punya sekarang untuk memulihkan pasar mereka, atau setidaknya menstabilkannya? Karena kalau mereka menaikkan suku bunga, mereka tidak akan mampu membayar utang $40 triliun itu. Tapi kalau mereka menurunkan suku bunga, nilai mata uang mereka akan makin terpuruk. Mungkin lebih banyak negara akan berhenti menggunakan dolar. Jadi apa sebenarnya yang bisa kita harapkan ke depan dalam hal stabilitas keuangan? Menurut saya, stabilitas keuangan pasar yang sebenarnya sekarang bisa dibilang sudah resmi hilang. Ya, kita sedang berada di dunia baru, di mana era suku bunga rendah sudah berakhir. Suku bunga sekarang cenderung tetap tinggi, bahkan terus naik. Dan seperti yang kamu bilang, utang $40 triliun itu akan makin membengkak. Banyak dari kita, termasuk para pelaku pasar, sempat berharap akan ada penurunan suku bunga di akhir tahun ini. Tapi kalau kita lihat langkah Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, ada kemungkinan besar justru mereka menaikkan suku bunga lagi di tahun 2027. Ini tentu akan memperburuk situasi utang. Jadi Amerika Serikat sekarang sebenarnya sudah terjebak dalam dilema, kan? Kalau mereka memutuskan untuk menerbitkan lebih banyak obligasi untuk menutup defisit, suku bunga dan imbal hasil akan naik lebih tinggi lagi. Dan itu bisa membuat utang nasional jatuh ke jurang. Tapi kalau mereka memilih menurunkan suku bunga untuk meringankan beban utang, inflasi akan naik, dan pasar akan menghukum mereka dengan suku bunga yang lebih tinggi di kemudian hari. Jadi pada akhirnya, semua bergantung pada bank sentral untuk menyelamatkan seluruh sistem. Seperti yang kamu bilang, ekonomi Amerika Serikat nggak bisa menanggung kondisi di mana pasokan uang tiba-tiba membeku, di mana semuanya melambat secara mendadak, kan? Nggak ada yang belanja, bank nggak menyalurkan pinjaman, dan seluruh perekonomian seperti yang kita kenal akan berhenti total. Pada titik ini, The Fed mau nggak mau harus membeli obligasi, entah secara tiba-tiba atau terbuka, untuk membanjiri pasar dengan uang tunai, membanjiri pasar dengan likuiditas. Jadi kita akan memasuki masa di mana bisa saja terjadi krisis sistemik. Misalnya, gelembung AI pecah, atau gelembung semikonduktor runtuh, atau entah bagaimana semua orang kehilangan kepercayaan karena perang Trump dengan Iran berlangsung terlalu lama. Lalu pada dasarnya, kepercayaan pasar ambruk. Saat itu, The Fed akan turun tangan dan bilang ke seluruh dunia, "Hey, kami mencetak $3 triliun.
Tapi kalau itu tidak terjadi, maka prosesnya akan lebih lambat, di mana ratusan miliar dolar per tahun tiba-tiba disuntik dalam sistem. Dan kalau kita lihat kembali, sejak Desember, sekitar 6 atau 7 bulan terakhir, The Fed sudah mencetak uang dan semua ke dalam sistem. The Fed has been printing money into the system already. Yeah. I often think back at the global Ya, financial saya sering crisis teringat in pada krisis 2008 keuangan global when, tahun 2008 dan 2009, ketika pada dasarnya tidak ada alternatif selain Amerika Serikat. Waktu itu banyak yang bilang, dolar adalah baju paling bersih di keranjang cucian, kira-kira begitu. Jadi tidak banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan diversifikasi. Tapi seperti yang kita tahu, setelah itu, Tiongkok mulai mengembangkan jalur transportasinya sendiri. Mereka berusaha menggantikan banyak rantai pasok yang sebelumnya bergantung pada Amerika Serikat, membentuk bank pembangunan sendiri, dan mulai lebih banyak menggunakan mata uang nasional. Dan saya tahu, dalam pertemuan yang Anda sebut tadi antara Xi dan Trump, banyak yang berharap mereka bisa mencapai semacam kesepakatan besar. Tapi itu tidak tercapai. Namun, setelah pertemuan dengan Trump itu, Presiden Putin juga datang ke Beijing. President Putin came to Beijing as well, and they had this common declaration on Dan mereka punya pernyataan bersama tentang pembentukan dunia multipolar. Saya jadi teringat, baru 3 tahun lalu, Putin dan Xi tertangkap mikrofon terbuka mengatakan bahwa dunia akan berubah lebih besar daripada 100 tahun terakhir. Jadi, menurut Anda, apa kira-kira solusi yang akan muncul ketika pasar Amerika mulai goyah? Perang teknologinya tidak akan berhasil, dan dolar akan mulai kesulitan. Menurut Anda, apa yang sedang direncanakan Tiongkok? Atau bagaimana mereka akan keluar dari zona dampak dan menyesuaikan diri dengan realitas baru ini? Karena sepertinya, mereka tidak akan bertindak seperti saat krisis keuangan global tahun 2008. Not for first, but in the 2008 global financial crisis. Sure. I think we can see that Tentu. China and Russia. Saya rasa kita bisa melihat bahwa Tiongkok dan Rusia sekarang semakin mempererat hubungan mereka. Saya yakin kita semua masih ingat sekitar tahun 2002 atau 2003, waktu itu ada lelukon dan meme yang bilang, Amerika Serikat justru mendorong Rusia makin dekat ke Tiongkok karena semua sanksi dan tekanan dari negara-negara G7 terhadap Rusia. Dan itu memang benar. Sekarang Trump melakukan kesalahan yang sama persis. Dia juga mendorong Rusia mendekat ke Tiongkok. Itu seperti dan energi. Especially when it comes to oil flows and energy flows. Now, what China has been doing over the last 3 months. Selama 3 bulan terakhir dan terutama dalam 3 minggu terakhir, Tiongkok perlahan-lahan mulai memisahkan seluruh sistem keuangan mereka dari Amerika Serikat. Dalam 2 minggu terakhir, mereka memberlakukan lebih banyak kontrol modal terhadap tabungan masyarakat yang keluar dari Tiongkok menuju Hong Kong, dan dari sana mengalir ke ekonomi barat lainnya. Jadi Tiongkok sudah cukup dengan hal itu, dan sekarang mereka memperketat pengawasannya. Mereka memberitahu para pialang, baik, kalian tidak boleh lagi menerima dana dari warga Tiongkok daratan untuk kemudian dikirim ke seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat Tiongkok mulai membatasi seluruh arus modal, berapa banyak uang yang mereka miliki, tabungan rakyatnya, yang jumlahnya luar biasa besar, sekitar lebih dari 50 triliun dolar. Is around over $50 trillion. What China is doing is basically concentrating. Apa yang dilakukan Tiongkok pada dasarnya adalah memusatkan semua investasinya ke negara-negara sekutu mereka. Mereka memang berusaha membuat kemajuan di Eropa kalau memungkinkan, tapi fokus utamanya tetap pada penguatan hubungan dengan sekutu-sekutu BRICS. Itu termasuk Brasil dan negara-negara di sepanjang jalur Belt and Road. Sekarang, saya rasa Tiongkok sudah melihat sendiri dampak kehancuran yang terjadi di Timur Tengah. Saya tidak bilang mereka akan menarik semua investasinya dari sana, tapi saya pikir mereka akan lebih memusatkan perhatian ke kawasan Asia. Dan memang seharusnya begitu kan? Jadi kita bisa mengharapkan kerjasama yang lebih erat dengan Rusia. Kita juga bisa mengharapkan hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara di Asia Tengah. Tiongkok jelas akan bekerja lebih dekat lagi dengan India, juga dengan ASEAN. Saya rasa pada titik ini, Tiongkok sudah prime bangguar atas mereka atas ketua dari berpesat doing tmeister itu. They have to decouple from the US in quite a big way. I think a big consequence of the
Saya rasa salah satu dampak besar dari perang di Teluk adalah banyak negara sekarang khawatir kalau negara-negara Teluk bisa benar-benar kolaps kalau perang ini makin meluas. Tapi bahkan kalau tidak, butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa kembali seperti dulu, kalau itu masih mungkin terjadi. Sekarang terlihat ada arus modal besar keluar dari negara-negara Teluk, mengalir ke Asia Timur, ke Tiongkok, ke tempat-tempat seperti Singapura, dan kawasan lain. Tapi, soal Tiongkok yang berusaha memisahkan diri dari Amerika Serikat, apakah menurut Anda itu juga membatasi posisinya di Eropa? Karena orang-orang Eropa, dalam banyak hal, mulai mengulang narasi Amerika. Mereka sangat khawatir dengan apa yang mereka sebut sebagai kelebihan kapasitas industri Tiongkok. Padahal, itu konsep yang menarik sekali. Tidak ada yang bicara tentang kelebihan kapasitas digital Amerika, atau kelebihan produksi anggur Prancis, di Grand Eastia. Tapi bagaimanapun juga, ini seperti cara untuk mengatakan, ayo kita kurangi, coba kecilkan pasar Tiongkok. Kedengarannya sangat defensif. Tapi menurut Anda, bagaimana Tiongkok akan menanggapi hal ini? Karena pasar Eropa sendiri sudah berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka memutus diri dari, pertama, energi Rusia, dan sekarang mereka juga terpaksa mengurangi hubungan dengan negara-negara Teluk. Harga energi melonjak tinggi sekali. Mereka mulai mengalami deindustrialisasi dalam skala besar. Lalu, apa artinya semua itu bagi Tiongkok? Kalau kita kesampingkan politik dan hanya melihat dari sisi ekonomi, sejauh mana Eropa masih menjadi pasar yang menarik? Atau apakah itu sudah termasuk dalam proses pemisahan ekonomi? Kalau Anda bilang Tiongkok sedang beralih ke negara-negara BRICS untuk investasi, apakah itu juga berarti mereka akan mengurangi posisinya di Eropa? Well, I think it does until China reducing their position. Menurut saya, ini memang berarti China harus mengurangi posisinya di Eropa. Cepat atau lambat, kalau Uni Eropa memutuskan untuk meningkatkan perang dagang dengan China, maka China tidak punya pilihan lain selain masuk ke pasar lain, entah itu di Inggris, Asia Tenggara, atau bahkan Afrika. Nah, seperti yang tadi Anda sebutkan, saya rasa Eropa benar-benar tersesat. Mereka seperti berada di zona senja ya. Mereka sudah kehilangan energi murah dari Rusia, juga aliran pasokan dari Timur Tengah. Dan saya tidak melihat cara bagi mereka untuk benar-benar menghidupkan kembali ekonomi mereka atau membuat sektor manufaktur mereka menarik lagi. Kecuali kalau mereka melakukan perubahan besar-besaran dalam kebijakan energi mereka. Kamu tahu, cara yang paling sederhana mungkin saja, entah membongkar sebagian kebijakan hijau mereka, atau mulai menghidupkan lagi beberapa pembangkit nuklir. Sesederhana itu. Karena mereka sebenarnya cuma punya sedikit pilihan, dan kebanyakan dari pilihan itu tidak mereka sukai. Misalnya, kembali bergantung pada Putin untuk gas alam. Von der Leyen sendiri bilang itu tidak menyenangkan. Atau minta bantuan Tiongkok untuk panel surya. Ya, tapi kamu sudah mengenakan tarif, mau kamu menaikkan biaya produksimu sendiri. Jadi pada akhir orang Eropa punya banyak pilihan. So the Europeans are left with very few options. Now for the Chinese, I don't think they really want to decouple. Menurut saya, Tiongkok sebenarnya tidak ingin benar-benar memutus hubungan dengan Uni Eropa. Karena Eropa selalu dianggap sebagai salah satu kekuatan besar lainnya di dunia, selain Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri. Saya rasa mereka melihat masih ada harapan bagi Uni Eropa. Tapi berapa lama proses itu akan berlangsung? Itu pertanyaan besar. Jadi menurut saya, Tiongkok sedang bermain aman, menyebar risiko mereka. Saya tidak percaya mereka benar-benar berbeda dari Uni Eropa. Ditemasi dos biasa pasar cukup besar. Beberapa negara Uni Eropa juga masih tergolong makmur. Jadi saya rasa Tiongkok menggabungkan Eropa untuk selamanya. Ya, sepertinya belum terlambat untuk mengubah arah. Saya juga menunggu para pemimpin Eropa berhenti menggandakan kebijakan yang sudah gagal dan mulai melakukan semacam koreksi arah. Kita belum sampai di titik itu, tapi mungkin nanti, ketika rasa sakitnya mulai meningkat, mereka akan berubah haluan. Nah, itu membawa saya ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, kemana uang yang bagus mengalir sekarang ini?
Karena kita melihat gangguan besar di pasar internasional. Kita juga melihat pusat kekuatan geoekonomi bergeser semakin ke timur. Jadi orang-orang berinvestasi di mana sekarang? Saya tahu Anda sangat menyukai emas, perak, dan logam mulia. Tapi selain itu, di mana orang-orang menaruh uang mereka saat ini untuk, ya, setidaknya menjaga kekayaan mereka, dan kalau bisa, menumbuhkannya juga. Preserve their wealth and will ideally grow as well. Sure. I think now is one of the most difficult eras to Menurut saya, sekarang ini salah satu masa yang paling sulit untuk benar-benar berinvestasi. bubble, right? Semua kelihatan seperti sedang ada di dalam gelembung besar, kan? Entah itu pasar saham Amerika, saham-saham teknologi. Kita lihat banyak perusahaan semikonduktor seperti Micron, SK Hynix, dan Samsung yang semuanya naik. Jadi menurut saya sekarang ini seharusnya jadi waktu di mana orang benar-benar mempertimbangkan pentingnya diversifikasi. Saya nggak bisa duduk di sini dan bilang bahwa harga emas akan terus naik tanpa henti. Saya juga nggak bisa bilang bahwa indeks S&P atau bahkan saham-saham Tiongkok akan naik terus tanpa jeda. Karena ada banyak risiko besar yang akan muncul dalam 2-4 bulan ke depan. Kita cukup lihat saja krisis minyak di Selat Hormuz. Banyak orang pikir krisis itu sudah selesai. Tapi sebenarnya masih ada penumpukan besar kekurangan pasokan minyak yang akan terasa nanti. Demerval gradik terminologi and jet burn tooth. Register in July, register in August, and if there's such a low volume, Kalau volume minyaknya rendah, itu berarti harganya akan naik. Satu-satunya cara untuk menyeimbangkan hal itu adalah dengan mengurangi konsumsi. Kalau orang mengonsumsi lebih sedikit, harga minyak akan turun karena permintaannya berkurang. Dan hal itu sendiri bisa benar-benar memecahkan gelembung pasar. Tapi di saat yang sama, kalau kamu beli obligasi atau simpan uang dalam bentuk tunai, nilainya akan tergerus inflasi. Jadi menurut saya, sekarang ini waktunya untuk menyebar risiko. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Punya sedikit emas itu bagus. Punya saham internasional juga bukan ide yang buruk. Investasi di Tiongkok, misalnya nilai RMB sedang kuat, itu juga bisa jadi pilihan yang menarik. Jadi saya rasa, saat ini saya belum bisa kasih jawaban yang benar-benar pasti untuk siapapun. Secara pribadi, saya masih rutin beli emas setiap bulan, setiap kuartal, karena saya melihat arah jangka panjangnya. Tapi menaruh stat, terrorist brother sekarang ini, menurut saya berisiko. At this point of time, I think it's extremely risky. Yeah, well, this is the problem. Everything. Nah, inilah masalahnya. Semua pasar sekarang sangat terintegrasi. Dan begitu ada sesuatu yang salah, misalnya penutupan Selat Hormuz, yang terdampak bukan cuma energi tapi juga pupuk. Dan dengan krisis energi serta krisis pangan, bisa diperkirakan akan muncul lebih banyak konflik di berbagai belahan dunia. Dampaknya akan kembali terasa di pasar. Jadi dengan begitu banyak variabel yang sedang bermain, dan dengan konflik yang melibatkan sebagian besar, kalau bukan semua, kekuatan besar dunia, sangat sulit untuk membuat prediksi apapun. Ngomong-ngomong, boleh tanya, di mana orang bisa menemukan Anda? Karena saya suka kanal YouTube yang lainnya. Jadi kalau ada yang menemukannya dia, di mana bisa menemukannya? People want to follow you. Where can they find you? Sure, you can just find me at Tentu, YouTube. kamu bisa langsung cari saya di YouTube, di youtube.com/Sanfugol. Saya biasanya bahas soal ekonomi, sedikit geopolitik juga, investasi, pasar obligasi, dan tentu saja emas dan perak. And of course, gold and silver. Well, thanks. Terima kasih knowledge waktu. Awai dan step mistek sengih video. Dan semoga kita ngobrol lagi nih bermukat. Come back soon. Tuh, terima kasih Glenn.